Oke, sobat investor, kembali lagi kita lanjut bahas saham AADI, Adaro Andalan Indonesia Tbk. Setelah pada hari keempat ya, perdagangannya terpantau dia sudah tidak lock arah lagi ya. Kalau kita lihat di 3 hari perdagangan pertama dia memang sempat lock arah, namun masuk di perdagangan hari keempat sempat ya hampir dia mencapai arah, namun kembali turun dan lock arahnya tidak seperti 3 hari sebelumnya. Nah, sobat investor, tentu ini menjadi menarik ya untuk Anda yang punya saham AADI. Dan tentu kita tahu bersama bahwa 3 hari selama lock arah juga itu banyak sekali yang menjual. Apalagi masuk di hari yang keempat ini ya, tentu banyak juga yang menjual kalau kita lihat dari data yang ada, bahkan dari transaksinya sendiri bisa mencapai 2,9 triliun. Kalau kita lihat di perdagangan terakhir di sini untuk asing dia net sell ya di 96,3 miliar dan tidak menutup kemungkinan ya ini adalah mereka yang kemarin kita tahu juga kan Adro mendekati pembagian dividen itu asing banyak yang jualan, dan bisa jadi juga ini masih terus berlanjut setelah mereka juga masih bisa ikut PUPS dan mereka mulai jualan. Nah, sobat investor, intinya di sini kalau kita melihat ya, kita mungkin mau bertanya apakah AADI ini masih akan terus lanjut ya kenaikannya. Ya memang tentu tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti. Tetapi satu yang paling menarik, satu yang paling penting ya untuk Anda para investor, kan dari awal sudah dijelaskan juga bahwa penting untuk menentukan tujuan ya. Tentu mereka yang sudah mulai jualan-jualan ini ya mereka yang hanya boleh dibilang mungkin IPO hunter, atau ya apalagi juga kan ini ada kaitannya dengan PUPS. Mereka yang sudah merasa cukup cuannya di Adro juga sudah dapat di AADI yang sudah hampir beggar ini, bahkan sempat menyentuh beggar kemarin kalau mereka yang mengikuti IPO. Ya tentu sebenarnya sudah menarik lah untuk mereka take profit. Tetapi khusus bagi Anda yang memang masuk untuk investasi jangka panjang di AADI ini ya, sebenarnya kan dengan tujuan yang jelas, maka otomatis Anda akan lebih tenang, Anda akan lebih yakin dalam berinvestasi. Bahkan siap ketika harga AADI ini mungkin turun sampai ke 8.000, 7.000. Seperti itu ya teman-teman, karena kalau kita melihat kan ya dari harga sekarang ini kan di harga 10.200-an ya masih cukup banyak yang membeli di sini. Jadi untuk investor yang mau berinvestasi jangka panjang sebenarnya kalaupun dia koreksi sampai di 7.000, 8.000 itu tidak masalah, karena memang melihat bahwa AADI ini kan beda ya dengan perusahaan yang IPO yang lainnya, yang tentunya setelah IPO malah naiknya secara valuasi itu jadi sangat mahal dan juga mungkin ya baru dikenal untuk perusahaannya. Tapi kalau AADI ini tentu cara mengatur strategi di AADI ini tentu beda dengan mengatur strategi di saham-saham IPO yang lain. Tapi tentu kita sudah tahu bahwa ya ketika ada saham yang IPO banyak juga yang ya mungkin masuk dalam kategori mereka yang IPO hunter ya. Mereka sudah cukup puas dapat keuntungan 50-60% dalam waktu 2-3 hari ya. Mereka sudah puas, mereka tidak berencana untuk investasi jangka panjang, dan itu ya bagian mereka, tidak salah juga, itu memang sudah menjadi tujuan mereka. Tetapi untuk yang investasi jangka panjang namun mulai bingung ketika harga sudah tidak arah lagi, mulai bingung ya, sebenarnya kan bertanya lagi ya, sebenarnya ini saya mau investasi jangka panjang atau mau jadi IPO hunter. Padahal kan ya senangnya, nikmatnya dalam investasi kalau kita bisa enjoy. Nah tentu bagaimana kita bisa enjoy dalam investasi ya kita harus punya tujuan yang jelas. Jika memang tujuan kita dividen, maka sudah, mau harga naik turun itu satu hal yang wajar. Jangan mulai terpengaruh, tapi kan sayang sudah cuan di kisaran 80-90%. Nah kalau begitu kan kemudian mulai berpikir, aduh sayang nanti kalau dia turun lagi, nanti profitnya tinggal 60%, tinggal 50%, sayang. Ya itu sama aja dengan Anda menempatkan
tujuan investasi Anda sebagai IPO hunter. Kalau memang untuk jangka panjang ya nikmati saja untuk fluktuasi harga sahamnya. Ya memang tidak ada yang menjamin di harga 10.000 ini apakah dia akan terus naik atau justru malah dia akan kembali koreksi, ya kita tidak tahu. Tapi kembali lagi, kalau untuk yang jangka panjang apalagi masih punya modal kemarin ya, masuk IPO penjataannya kecil, PUPS juga mungkin tidak sempat punya banyak dan masih punya dana, justru ketika dia turun masih banyak yang akan menampungnya. Di harga 10.000 saja ini dia tidak bisa turun ya. Kemarin kalau kita lihat sangat ya bisa Anda lihat ya, naik turun harga kemarin ini sempat mencapai 11.000 lebih, 11.325. Ini kalau yang ikut dari IPO sudah beggar, dan kemudian dia turun ya. Kemudian bisa Anda lihat di sini masih terus terjadi transaksi jual beli. Artinya sekalipun banyak yang menjual, tetapi pembeli di sini masih banyak, dan itu di harga 10.000-an. Jadi kalau untuk mereka yang bahkan siap, kalaupun AADI turun sampai 8.000, 7.000, ya di harga sekarang ini malah mereka masih tetap menikmati seperti itu. Tinggal tunggu kalau dia memang turun sampai di batasan itu 8.000, 7.000, ya tambah akumulasi lagi. Nah itu untuk yang sudah siap. Nah apalagi dengan mereka yang memang juga mungkin masih banyak yang menantikan kalau AADI ini seandainya koreksi setelah distribusi PUPS seperti itu ya. Tetapi kan tentu memang banyak yang bisa melepas setelah PUPS ini. Tetapi juga perlu diingat bahwa sebagian besar yang ikut PUPS ini adalah mereka yang boleh dibilang holder ADRO garis keras ya. Mereka yang memburu dividen di ADRO. Nah dividen kan yang paling besar akan beralih ke AADI ini. Tentu mereka ketika sudah masuk di AADI dengan harga PUPS yang hanya di 5.971, kemudian dengan potensi dividen ke depan masih cukup bagus, apalagi yang mereka mau cari sudah ada di harga bawah terus mau dijual ya. Tentu tidak. Dengan sudah ada di harga bawah, berfluktuasi pun ya, harga bermain di 7.000, 8.000, kan harga pembeliannya 5.971 untuk PUPS. Jadi aman. Setelah mereka juga yang punya ADRO kan sempat naik juga. Jadi untuk mereka jual, saya pikir ya hanya mereka yang bertujuan untuk jangka pendek, atau mungkin ada beberapa institusi yang secara strategi investasi mereka mungkin ya mereka merasa sudah cukup dengan sekarang ini. Tetapi untuk berpikir mereka yang tebus PUPS sekian banyak dan kemudian mereka pasti akan distribusi, sama saja kita dengan sudah berspekulasi dan akhirnya bisa merusak tujuan investasi kita. Jadi sederhana saja, mau banyak yang distribusi setelah PUPS, mau sedikit yang distribusi setelah PUPS, mau dia bandar kah, mau dia retail kah, sudahlah, tidak terlalu dipusingkan. Yang terpenting kita sudah punya tujuan yang jelas. Kalau memang untuk dividen ya sudah hold saja, sudah dapat di harga yang rendah, itu sudah aman. Tinggal tunggu kalau di harga rendah itu dia membagikan dividen di kisaran 17-20% lebih ya. Bukankah itu suatu hal yang menarik ya? Ketimbang berusaha membeli saham-saham yang membagikan dividen sekarang ini, tetapi mungkin secara dividen yieldnya ya mungkin bukan tidak besar, tetapi di harga sekarang ini yang mungkin sudah cukup tinggi, bisa jadi kan dividen yieldnya ya mungkin 10% sudah maksimal sampai 15%. Nah untuk AADI ini dengan average ada di 5.971 setelah ikut PUPS, berpotensi untuk dividennya itu sudah paling rendah itu 15%. Bahkan bisa capai 20% lebih. Sudah sangat gampang cara menghitungnya, hanya satu saja, jangan mudah terpengaruh dengan berita. Sangat disayangkan kalau Anda justru berinvestasi hanya berdasarkan asumsi orang lain. Jadi ya nikmati saja perjalanan Anda di AADI ini. Anda sudah cuan di ADRO, Anda juga cuan di AADI. Ya udah nikmati saja. Tapi kalau dia turun, ya kalau dia turun. Kalau dia naik, ya Anda jual di harga sekarang ini. Kalau dia naik 12.000, 13.000 sama kan, nyesel juga. Jadi supaya tidak nyesal, tentukan tujuan investasi. Naik turunnya harga saham itu adalah suatu hal yang wajar. Di harga 10.000 masih banyak yang mau membeli, bagaimana Anda yang justru mau menjualnya cuma karena
takut dengan segala berita yang ada. Jadi kalau mau ditanya apakah perdagangan hari ini AADI masih bisa lanjut, ya tentu tidak bisa dipastikan, tetapi masih cukup besar kemungkinan untuk AADI pergerakan harga sahamnya itu masih bisa terus naik. Mau ditanya mungkin sampai seberapa, ya itu tidak ada juga yang bisa memastikan. Kita lihat saja respon market ya. Mungkin ya 1-2 minggu ke depan ya kita bisa melihat fluktuasi harga sahamnya mungkin masih cukup tinggi, ya tidak apa-apa. Tetapi setelah normal kita lihat saja seperti apa, bagaimana minat para investor di AADI ini dengan segala macam tanggapan berkaitan dengan aksi dari pihak manajemen. Ya kita tidak tahu ke depan seperti apa. Kalau tiba-tiba juga mungkin ada yang sampaikan nanti AADI stock split, ya kalau dia stock split kan tentu harganya kembali ada di bawah setelah stock split, ya membuat juga retail lebih bersemangat, karena memang untuk harga ini kan ya cukup tinggi, apalagi kalau dia naik sampai 15.000, 20.000 ya lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia pun sampai di 20.000 terus dia stock split mungkin ke harga 3.000, 4.000, 5.000, ya maka otomatis kan juga lebih banyak yang akan masuk di AADI ini. Oke, jadi sobat investor, selama Anda sudah menentukan tujuan investasi Anda jadi tenang, Anda tidak terlalu terburu-buru untuk menjual, Anda juga tidak takut dengan segala asumsi-asumsi mereka yang mungkin bahkan ada yang sengaja untuk menebar fear, tetapi Anda sudah cukup tenang, bahkan bisa dinikmati ya, bisa dilihat, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Sekarang juga kan masih ramai ya untuk yang jual-jual ODD lot ya, artinya jumlah lembar saham AADI yang tidak genap 1 lot, dan itu masih ramai diperdagangkan. Bahkan info yang saya dapatkan juga ya dari stream Stockbit ini, untuk Stockbit sendiri kewalahan ya mengurus pasar nego untuk ODD lot dari AADI ini. Nah, jadi seperti itu, masih ramai lah, setidaknya masih cukup menyenangkan. Padahal kalau saya sendiri sih berkaitan dengan ODD lot yang ada, bagi saya ya seperti yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Tebus saja, kalau sudah ditebus ya sudah. Terus gimana? Ya tentu kan itu untuk jual di pasar nego itu tidak juga harus terburu-buru. Ya tidak harus terburu-buru untuk jual. Karena ke depan kalaupun ada pembagian dividen, Anda bisa dapat bagian dividen di dalamnya. Ataupun kalau memang Anda ingin menjual, kan kalau dia sudah naik cukup tinggi, ya masih juga ada kesempatan untuk bisa menjualnya. Jadi seperti itu ya sobat investor. Oke, mungkin itu yang bisa dibagikan. Bagi Anda tetap semangat, dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.